Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji surah Al-Isra atau surah Bani Israil ayat 59 sampai ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Wa ma, dan tidak, mana'ana, ada yang bisa menghalangi kami, an nursila, untuk mendatangkan bil ayati, dengan tanda-tanda, illa, kecuali, an kadzdzaba, mendustakan, tidak percaya, biha, dengan ayat-ayat itu, al-awwalun, orang-orang terdahulu. Maksudnya begini, ayat ini turun diawali dengan peristiwa orang-orang kafir Quraisy itu datang ke Rasulullah ngomong begini, Muhammad, kalau kamu memang seorang nabi, coba buktikan, kasih mukjizat kayak mukjizatnya Nabi Soleh, yang batu dipukul kemudian keluar unta. Batu dipukul, bok, bim, salah bim, ya nggak perlu pakai itu. Ya enggak, pokoknya entah bacaannya apa nggak tahu, pokoknya batu dipukul langsung keluar unta. Nggak perlu pakai bim, salah bim, jadi apa, prok prok prok, nggak tahu. Itu makarangan saya aja itu. Lah orang-orang itu datang ke Rasulullah bilang, Muhammad, kalau kamu bisa mendatangkan mukjizat kayak Nabi Soleh yang batu dipukul keluar unta, saya minta itu Bukit Sofa, yang kalau orang haji umroh dipakai untuk sa'i, Sofa dan Marwah, itu Bukit Sofa coba dijadikan emas. Dan bukit-bukit yang ada itu dibikin rata, dan tanah Makkah ini dibikin subur. Itu permintaan orang-orang Quraisy. Lah kemudian saat itu Rasulullah hampir mengabulkan permintaan itu. Tapi kemudian didatangi oleh malaikat Jibril. Rasulullah diomongin begini, Muhammad, wa ma mana'ana, langsung pakai ayat itu ngomonginnya. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Kalau bahasa gampangnya begini, Muhammad, Allah itu kalau mau nurunkan ayat itu maksudnya mukjizat, gak ada yang bisa ngalangi. Orang kafir itu minta Bukit Sofa jadi emas, yo bisa. Bukit-bukit yang ada di Mekah ini semua bisa rata, bisa tanahnya subur, yo bisa. Tinggal idza arada syai'an ayyaqula lahu, enggak perlu manggil proyek tender dulu, manggil insinyur, enggak, pokoknya langsung kalau Allah berkehendak, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tapi illa an kadzdzaba bihal awwalun, yang sudah-sudah, ini kata malaikat Jibril dalam ayat itu, bahasa gampangnya begitu, yang sudah-sudah mereka yang minta aneh-aneh itu bukannya percaya, tapi malah makin ngeyel. Lah kaumnya Nabi Soleh itu tadi yang minta unta itu, begitu itu unta nongol beneran, bukannya iman, ya malah makin ngeyel. Akhirnya untanya malah disembelih. Akhirnya Allah murka, kemudian umatnya Nabi Soleh itu diazab dengan hawa panas. Ini jangan sekarang panas ini yuk. Udah banyak orang-orang yang minta aneh-aneh, giliran dikasih masih belum iman, masih belum syukur, masih capcep, masih suka begitu. Enak kalau di sini adem, di luar naik motor dari sono kerasa. Pokoknya turun dari motor, ngambil air wudhu, masuk ke sini, ces, adem.
Lah umatnya Nabi Soleh karena ngeyelnya itu minta yang aneh-aneh kan. Secara hukum alam kalau unta kan ya lahir dari unta juga. Lah ini mintanya aneh-aneh supaya pokoknya unta tapi lahir dari batu. Diijabah, diikuti. Tapi begitu unta lahir dari batu, bukannya iman malah untanya disembelih. Nah, Nabi Jibril, malaikat Jibril ngasih tahu Rasulullah begitu. Orang-orang dulu itu pintanya apapun diijabah, dikabulkan, tapi bukannya iman, justru malah angkadzaba bihal awwalun. Itu tadi ayatnya. Justru malah mendustakan, enggak percaya. Lah, ketika permintaan yang aneh-aneh diijabah kok enggak percaya, Allah marah. Kalau Allah marah, lazabnya langsung. Lah umat Nabi Muhammad, permintaan Rasulullah itu sejahat-jahatnya, seahli-ahli dosanya, azabnya masih ditunda. Hanya 2 dosa yang cash. Isnani yu'ajjilahumullahu fid dunya al-baghyu wa uququl walidain. Dosanya umat Nabi Muhammad yang siksanya cash itu cuma 2, yaitu al-baghyu, zina, wa uququl walidain, dan durhaka pada orang tua. Selain itu biar dosa kayak apa masih ditunda, azabnya ditunda. Kalau umat dulu melakukan dosa habis. Umat Nabi Soleh begitu habis unta yang diminta itu tadi disembelih, langsung turun azab hawa panas, semuanya mati. Umat Nabi Musa itu juga sama, mintanya aneh-aneh. Di awal-awal Al-Baqarah itu, awalnya umatnya Nabi Musa ketika habis selamat dari kejaran Fir'aun itu, itu minta makanan yang gak usah masak. Nah, kalau sekarang tinggal grab food ya. Lah dulu kan belum ada. Dulu mintanya kan, mungkin ibu pernah dengar ada manna wassalwa, kulu min thayyibati, yang di awal-awal Al-Baqarah. Akhirnya Allah mengijabah permintaan mereka, pokoknya asal mau makan, makanan itu udah ada. Ya kalau sekarang ya tinggal ngotak-ngatik HP ya. GoFood ya, GoFood atau GrabFood. GoFood. Lu dulu udah ada, GoFoodnya malah bukan dari Kelapa Gading, bukan, langsung dari Allah. Enggak main-main. Manna wassalwa, nama makanannya itu. Cuman begitu sehari 2 hari itu umatnya Nabi Musa ngomongnya, kalau tinggal makan mah nggak enak, nggak seru, nggak ada seninya. Coba ini kalau kita masak sendiri. Akhirnya diijabah oleh Allah, dikasih bahan makanan tapi mentah, masih aja ngeyel. Akhirnya ya tersiksa dengan permintaannya itu. Lah dalam ayat ini juga begitu. Rasulullah hampir aja mengijabah, tapi dinasihatin malaikat Jibril, Muhammad, umat dulu itu mintanya aneh-aneh, begitu dikasih bukannya iman malah tambah parah. Lah kalau tambah parah itu Allah langsung mengadab habis. Apa kamu pengen kayak gitu? Wa ataina samudan naqata mubsiratan fadlamu biha. Wa ataina, dan kami berikan Samuda kepada kaum Samud. Kaum Samud itu kaumnya Nabi Soleh. An-naqata, naqata itu unta betina. Mubsiratan, yang mereka bisa ngelihat langsung nongol lahir dari batu. Tapi apa yang terjadi? Fadlamu biha, unta itu disiksa, akhirnya malah dibunuh. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Wa ma, dan tidak, nursilu kami mendatangkan atau mengutus bil ayati dengan tanda-tanda itu, illa takhwifa, kecuali untuk nakut-nakutin. Nah, Rasulullah itu kan pengennya umatnya azabnya itu tidak disegerakan sekarang. Kalau kayak umat dahulu serem. Di awal Baqarah itu kan ada larangan
Umat Nabi Musa itu kan hari rayanya hari Sabtu. Kalau umat Islam kan hari Jumat. Yang hari raya mingguan loh. Kan ada mingguan, ada tahunan. Dan hari Sabtu itu mereka nyebutnya hari Sabat. Kalau kita nyebutnya Sabtu, mereka nyebutnya Sabat. Lah ketika hari Sabat itu, hari Sabtu itu, Nabi Musa melarang semua umatnya untuk bekerja. Wes pokoknya full ibadah hari Sabtu itu. Kayak persis saudara kita yang di Bali, kalau hari raya Nyepi, wes pokoknya nggak ngapa-ngapain kan ya. Konon katanya lampu apanya nggak nyala ya. Bos pokoknya full ibadah. Nah, di antara umatnya Nabi Musa itu, di atas santri-santrinya Nabi Musa, jamaahnya Nabi Musa, itu kan ya ada yang kalau orang Jawa bilang dablek. Kalau bahasa orang lontar apa dablek? Bandel, ngeyel. Disuruh duduk malah lari-larian. Disuruh ibadah malah melipir-melipir berangkat mancing. Makanya konon kata ahli mancing gacor itu hari Sabtu. Coba tanya yang orang Bojong, gacor mancing yang gacor itu kanon katanya hari Sabtu. Coba tanya orang-orang yang ahli mancing. Lah umatnya Nabi Musa itu kan rata-rata nelayan. Ketika disuruh ibadah ada 1-2 orang yang melipir-melipir gak berangkat malah mancing. Lah besok-besoknya orang yang gak ibadah ini kan penghasilannya banyak. Cerita sama temen-temennya nih, kalau pengen dapat ikan mancing hari Sabtu. Akhirnya yang datang ke tempat ibadah dikit pada mancing. Lah begitu permintaannya yang tadi minta makanan GoFood dikasih, apa-apa dikasih. Lah kok suruh ibadah sehari dalam seminggu kok malah melipir berangkat mancing. Akhirnya dikutuk kunu kirodatan khosiin, dikutuk jadi monyet. Itu umatnya Nabi Musa. Pokoknya yang mancing langsung pulang-pulang jadi monyet. Coba sekarang, seandainya itu masih berlaku, yang gak berangkat Jumatan jadi monyet, kira-kira kita jalan sepanjang jalan ketemu banyak ayo? Lah iya, yang nggak berangkat Jumatan, yang nggak ada alasan apa-apa. Kalau ada alasan kan diperbolehkan nggak Jumatan. Misalnya karena memang kerjaan nggak bisa ditinggal, jaga orang sakit. Lah yang nggak ada alasan apa-apa loh. Kok seandainya peraturan di zaman Nabi Musa kok masih berlaku? Mungkin kita naik motor itu ketemu paling banyak ya. Untung itu udah nggak berlaku. Umat dulu itu kalau minta langsung dikasih, tapi kalau masih ngeyel langsung sikat. Lah kalau umat Nabi Muhammad itu kalau minta belum tentu dikasih, tapi kalau melakukan kesalahan masih ditunggu minta ampunnya, minta maafnya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughir. Biar kesalahan sebesar apapun, asal nyawa tidak hanya tinggal di tenggorokan, ampunan masih ada. Tapi ya itu resikonya kita kalau minta itu nggak langsung dikasih, karena kadang ya Allah Maha tahu mana yang terbaik buat kita. Kita ini pengennya kan kaya raya banyak duit gitu ya, pengennya. Cuma nanti takutnya kalau kaya raya banyak duit, mainannya nggak ke musola. Lah ya mbuh kemana mainannya? Ntar mainannya nggak ke musola, malah sama tetangga kanan kiri nggak kenal. Wis bahaya. Makanya ya bagusan beginilah ini. Iya kadang kalau pas awal bulan ya agak mumet-mumet dikit. Yo itu yang bikin kadang kita jam 3 bangun untuk tahajud itu kan begitu ya. Loh kadang kan ada orang ketika hidupnya itu penuh masalah, tahajudnya tekun. Begitu masalah selesai juga tahajudnya. Ya makanya kadang kita dikasih masalah-masalah itu ya biar ya Allah, biar gitu loh. Kita kalau naik motor jalan halus itu kadang kan nggak ngeh ya, nggak ingat. Wah begitu ada gua jelukan, ya Allah. Ya, orang hidup kan gitu.
Hidup kalau mulus-mulus aja itu kadang nggak ingat. Begitu kena masalah anak, masalah suami, masalah ekonomi, ya Allah, ya kadang butuh. Nah itu ayat yang ke-59. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata binnas. Wa idh qulna, dan ketika kami sampaikan laka kepada engkau Muhammad, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, ahata binnas, itu meliputi semua manusia. Allah mengetahui apapun yang dilakukan oleh manusia. Mau diumpetin kayak apa Allah tahu. Jangankan kalau di ayat yang biasa dibaca kalau tahlilan, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu, itu depannya apa? Depannya walillahi ma fis samawati wa in tubdu ma fi anfusikum aw tubduhu. Mau yang diumpetin, mau yang terang-terangan, Allah tahu. Walaupun kita bisik-bisik, jangan bilang-bilang, ini cuma kita berdua. Emang dikira Roket Patet gak tahu? Tahu. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Wa ma, dan tidak ja'alna, kami jadikan ar-ru'ya, penglihatan atau mimpi, allati araynaka, yang kami perlihatkan kepadamu, yaitu ketika peristiwa Isra Mi'raj. Illa fitnatan linnas, peristiwa itu banyak menimbulkan fitnah. Ketika Rasulullah pulang Mi'raj, itu kan orang-orang dikumpulin, ayo, kumpul. Kemudian Rasulullah bercerita tentang peristiwa itu. Nah, yang percaya golongan Abu Bakar As-Siddiq ya langsung percaya. Ketika ditanya, kamu percaya? Percaya. Jangankan cuma ini, 10 kali lipat dari ini juga percaya. Tapi yang nggak percaya makin jadi. Mereka malah bilang, mohon maaf bahasanya, Nabi Muhammad stres karena habis ditinggal meninggal istri dan pamannya. Khadijah meninggal. Kemudian gak lama pamannya Abu Thalib meninggal. 2 orang yang sangat membantu Rasulullah meninggal dalam jangka waktu yang berdekatan. Lah kayak kita loh, umpama ada 2 orang yang paling perhatian dengan kita, paling baik dengan kita, meninggal berurutan dalam waktu yang dekat. Lah kita kan ya agak linglung ya, dipikirin. Lah orang yang gak senang begitu Rasulullah cerita tentang peristiwa itu, aduh, makin stres. Ngomong sih nggak mungkin, begini aja paling ya. Itu yang nggak seneng, maka terjadi fitnah. Fitnah itu yaitu huru hara yang luar biasa. Padahal kalau kita orang sekarang diceritai peristiwa Isra Mi'raj itu ya sangat logis ya, sangat masuk akal. Kalau Rasulullah jalan sendiri dari Mekah ke Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram sampai ke Sidratul Muntaha, balik lagi hanya sepertian malam. Dulu ya nggak mungkin kalau Rasulullah jalan sendiri. Tapi kan ini yang jalankan Allah. Makanya kan ayatnya subhanalladzi asra. Allah yang menjalankan. Jadi Rasulullah tinggal duduk manis, Allah yang ngejalani. Kalau Allah yang ngejalani, yang punya bumi, yang punya jagat ini Allah, ya suka-suka Allah. Kayak kita punya jam dinding itu. Jam dinding itu jarum yang, nah ini itu yang pendek, gemuk, itu 3 ketemu 3 lagi, itu butuh waktu berapa lama? 12 jam kan ya? Sehari kan? Ini loh, 3. Ini kan sekarang diangkat 3 tuh. Nanti diangkat 3 lagi kan menjelang subuh kan? 3 ketemu 3 itu. Itu kalau dia jalan sendiri. Coba kalau kita yang jalanin.
Butuh waktu berapa lama? Tinggal nyampe lagi ya? Iya. Lah itu kalau Rasulullah jalan sendiri lama, berbulan-bulan. Tapi wong jalanin Allah tinggal set. Sama kayak jam dinding itu tinggal set. Nyampe, nggak perlu sampai nanti tunggu menjelang subuh. Itu kalau pakai logika, pakai akal. Lah peristiwa Isra Mi'raj itu adalah mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajak survei ke surga. Jalan-jalannya nggak tanggung-tanggung. Kalau kita kan paling ke puncak, ke Ciater. Ini langsung surveinya ke surga. Survei juga ke neraka, kira-kira yang pantas ke sini siapa. Survei semua. Lah kemudian wasyajaratal mal'unata. Dan di neraka itu ketika Rasulullah survei ada pohon asyajarah, itu pohon al-mal'unah yang dilaknat fil Quran, yang dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu pohon zakum, yang nanti itu akan jadi bahan makanan penduduk neraka. Nanti di kesempatan ayat lain ada keterangannya. Wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Kami takut-takuti dan justru malah mereka tambah tughyanan, membangkang, kabiron dengan luar biasa. Asal ditunjukkan mukjizat besar justru malah makin bangkang. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ketika kami perintahkan kepada para malaikat usjudu, sujud, tapi ini sujud bukan sujud ibadah, sujud menghormat. Semuanya sujud li Adam, kepada Nabi Adam, fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Lah kenapa iblis gak mau? Qala, iblis bilang, aasjudu, kenapa saya harus sujud menghormat liman, kepada seseorang khalaqta, yang engkau ciptakan ya Allah, tinan, dari tanah. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, saya lebih baik dari Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah, sementara saya dari api. Kesombongan, dosa pertama makhluk Allah, ya iblis nyombong, merasa senior. Kan lebih duluan. Iblis kan lebih duluan daripada Nabi Adam. Nah kalau kita punya sifat kayak begitu, loh yang tinggal di gang 5 ini kan saya duluan. Lah kok saya disuruh jadi anggota, wah ya harus saya ketuanya. Wah wes, ketularan iblis. Lah ya iblis itu kok merasa lebih duluan di surga, kan duluan iblis daripada Nabi Adam. Ketika iblis udah anteng-anteng di surga, Allah menciptakan Adam, iblis protes, malaikat ya protes. Tapi malaikat bagusnya ketika ditunjukkan kepada Nabi Adam, malaikat siap ya Allah. Kalau iblis, ogah, anak kemarin sore jadi ketua. Itu sifatnya iblis. Jangan sampai ditiru. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.